Di ujung desa Karangjati, ada sebuah pemandian kuno, airnya jernih, tenang, seolah tak pernah kering meski musim kemarau. Warga percaya, air itu membawa berkah menyembuhkan penyakit, memberi umur panjang, tapi hanya sedikit yang tahu, kejernihan itu dibayar mahal. Setiap bulan purnama, satu orang akan menghilang, tidak ada jejak, tidak ada teriakan. Hanya bunga melati yang mengapung di permukaan, mereka menyebutnya tumbal air, dan siapapun yang sudah dipilih tak pernah bisa melarikan diri. Malam ini, seorang pendatang baru akan merasakan sendiri tenangnya air di sumur tua. Malam itu, angin dari arah hutan membawa bau lembab yang menusuk hidung. Bulan purnama menggantung besar di langit, seperti mata raksasa yang mengawasi setiap langkah manusia. Di ujung desa Karangjati, berdiri sebuah pemandian umum kuno. Bangunannya terbuat dari batu hitam, atapnya sudah berlumut, dan airnya berkilau seperti kaca. Warga desa percaya pemandian itu menyimpan berkah. Siapapun yang mandi di sana akan sehat dan panjang umur. Tapi tak ada yang berani datang ketika malam purnama tiba. Bukan karena takut dingin, tapi karena satu alasan yang mereka jarang mau ceritakan. Selalu ada orang yang menghilang setelah mandi di sana. Kedatangan orang asing. Raka, seorang pria berusia 27 tahun, baru saja pindah ke desa itu. Ia datang dari kota, mencari udara segar dan ketenangan. Setelah pekerjaannya membuatnya hampir gila, rumah yang ia sewa berada hanya 100 meter dari pemandian. Airnya bersih sekali. "Mas, pagi-pagi mandi di situ bikin badan segar," kata Bu Mira, tetangga yang suka mengantarnya makanan. "Bagus Don," jawab Raka sambil tersenyum. "Besok saya coba." Bu Mira langsung mematun, senyum di wajahnya memudar. "Kalau mau, jangan malam purnama, Mas, pokoknya jangan." Raka menganggapnya cuma tahayul. Ia malah makin penasaran. Malam purnama esoknya, Raka memutuskan untuk berjalan ke pemandian. Setelah matahari tenggelam, lampu jalan di desa itu minim. Hanya cahaya bulan yang membuat jalannya terlihat. Air di kolam tampak begitu tenang, seperti lembar kaca yang tak bergelombang sedikit pun. Ia mencelupkan tangan dingin, menyegarkan. Tanpa pikir panjang, Raka melepas bajunya dan menceburkan diri. Suara cipratan memecah kesunyian malam. Saat ia menenggelamkan kepala, terdengar denting aneh, seperti logam yang dipukul dari bawah air. Raka mengangkat kepala, menatap sekitar. Tak ada siapa-siapa, hanya desiran angin. Gangguan pertama ketika ia hendak keluar, air di belakangnya bergolak. Dari dalam air, muncul rambut panjang hitam yang melayang, lalu hilang seketika. Raka terkejut, mundur satu langkah. Ia menatap ke dalam kolam, namun air kembali tenang. Halusinasi. "Cuma rambutku sendiri," gumamnya, walau jantungnya berdegup kencang. Lalu, dari arah sumur tua di sudut pemandian, terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil. "Sini, sini." Raka, yang terbiasa mencari alasan logis, mencoba mendekati sumur itu. Bibir sumur dipenuhi lumut, tali timbanya putus, dan lubangnya gelap tak berujung. Ketika ia menunduk, ia melihat pantulan wajahnya sendiri di dasar air. Tapi matanya di pantulan itu berwarna hitam penuh. Konflik pertama. Tiba-tiba, tangan pucat keluar dari dalam sumur dan mencengkeram pergelangan Raka. Tarikannya sangat kuat, membuat tubuhnya hampir terjerumus. Raka menjerit dan menendang-nendang, berusaha melepaskan diri. Air di sumur memercik ke wajahnya, terasa amis dan dingin seperti darah beku. Dengan sisa tenaga, ia berhasil menarik tangannya, tapi di kulitnya kini ada bekas jari merah membiru, seperti terbakar. Suara dari dalam sumur berubah menjadi rintihan, lalu menjadi tawa rendah yang membuat bulu kuduknya berdiri. Raka berlari keluar pemandian tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum ia meninggalkan tempat itu, ia sempat melirik air kolam yang kini beriak. Di permukaannya mengambang sehelai rambut panjang dan merah, seolah habis dicelupkan ke darat. Di kejauhan, dari balik pepohonan, sepasang mata merah mengawasinya, dan di rumahnya nanti malam, Raka akan sadar, air sumur itu sudah ikut pulang bersamanya. Hujan rintik-rintik mengguyur desa Karangjati malam itu. Raka terbangun pukul 2 dini hari, kaget karena mendengar suara air mengalir di dalam rumah. Ia bangkit, memeriksa kamar mandi. Keran tertutup rapat, tapi air tetap terdengar sumbernya dari ruang tengah. Di sana, lantai kayu rumahnya basah kuyup, seakan baru disiram air. Di tengah genangan itu, mengapung bunga melati yang aromanya menusuk hidung. "Siapa di sana?" Raka berseru dengan suara bergetar,
Tak ada jawaban. Hanya dinding aneh, seperti umber baja dipukul dari dalam sumur. Keesokan paginya, Raka mencoba bertanya pada beberapa warga desa Pak. Saya mau tanya soal pemandian itu, belum sempat ia selesai. Si bapak buru-buru pergi dengan alasan harus memberi makan ayam. Begitu juga dengan ibu-ibu yang ia temui, semuanya menghindar. Wajah mereka kaku, seperti takut menyebutkan sesuatu. Raka mulai merasa terisolasi. Hanya Bu Mirah yang masih ramah. Meski setiap kali ia menyinggung soal pemandian, mata Bu Mirah langsung memerah seperti menahan tangis. Menjelang sore, Raka mampir ke warung kopi di tepi jalan desa. Di pojok warung, duduk seorang kakek kurus, berkulit keriput, matanya tajam seperti sedang mengukur jiwa orang yang ia pandang. Kamu Raka? Ya, tanda tanya. Pendatang itu? Tanya kakek itu tanpa basa-basi. Raka mengangguk. Kalau mau tetap hidup, jangan dekati pemandian itu lagi, ujar si kakek sambil menyeruput kopi hitamnya. Ada apa sebenarnya dengan tempat itu, kakek? Itu menatap keluar jendela. Hujan semakin deras. Airnya bukan cuma air itu darah yang disamarkan, darah dari mereka yang dikorbankan. Menurut kakek itu, ratusan tahun lalu pemandian itu dibangun oleh keluarga bangsawan. Saat kemarau panjang, mereka membuat perjanjian dengan makhluk penunggu sumur agar air tak pernah habisi syaratnya. Setiap bulan purnama, satu jiwa harus diberikan sebagai tumbal. Tumbal pertama adalah seorang gadis muda dari keluarga bangsawan itu sendiri, adik bungsu pewaris tanah. Ia ditenggelamkan hidup-hidup di sumur. Namun arwahnya tidak pergi. Ia menjadi penjaga sumur, memastikan perjanjian tetap ditepati. Dia tidak tidur. Nah, bisik kakek itu, dia akan menagih sampai kiamat. Malamnya, Raka kembali ke rumah. Dengan pikiran kacau, bekas jari di tangannya mulai membiru. Terasa nyeri seperti luka lama yang terendam air. Saat ia mencuci muka di kamar mandi, pandangannya menangkap sesuatu di cermin. Bukan hanya dirinya. Di belakangnya, terlihat gadis berambut panjang, kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam penuh tanpa bola mata, rambutnya basah meneteskan air ke lantai. Raka menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi lantai tempat sosok itu berdiri penuh air. Hujan di luar semakin deras. Raka menutup pintu dan mencoba tidur. Tapi tepat pukul 3 pagi, ia terbangun. Dari arah kamar mandi terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Nadanya datar dan mengerikan. Air tenang, simpan jiwamu. Malam ini, aku datang untukmu. Di cermin kamar, meski lampu padam, Raka melihat sepasang mata hitam menatapnya dari balik bayangannya sendiri. Pagi itu, Raka terbangun dengan rasa perih yang menusuk di pergelangan tangan. Bekas cengkeraman tangan dari sumur tua kini berubah kehitaman. Kulitnya terkelupas, dan bau busuk titis mulai tercium. Seperti luka lama yang tenggelam di air terlalu lama. Hanya saja, luka itu baru kemarin muncul. Malam sebelumnya, Raka bermimpi berada di dasar kolam pemandian. Tubuhnya tak bisa bergerak, paru-parunya terbakar karena kekurangan udara. Di sekitarnya, puluhan mayat terapung dengan mata terbuka. Rambut mereka melayang di air. Di antara mereka, ada satu wajah yang ia kenal. Bu Mirah tersenyum padanya, tapi bibirnya robek hingga ke telinga. Saat Raka terbangun, rambut basah melilit lehernya. Tidak ada orang di kamar, hanya genangan air di lantai yang mengarah ke pintu depan. Raka mencoba ke klinik desa untuk memeriksa lukanya. Dokter memandang aneh, lalu dengan tegas berkata, ini bukan infeksi biasa ini. Seperti luka yang sudah mati tapi tubuh masih hidup. Saya sarankan, Mas pulang saja, jauh dari pemandian itu. Tapi Raka tahu dirinya tak bisa jauh. Air pemandian itu seperti mengikutinya. Bahkan ketika ia minum dari botol air kemasan, rasa amis tiba-tiba memenuhi mulutnya. Siang itu, Raka duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikiran. Tiba-tiba, suara gemericik air datang dari arah dapur. Ia berjalan pelan dan melihat keran terbuka sendiri. Dari keran, bukan air biasa yang keluar, melainkan air keruh bercampur rambut. Seketika, rambut-rambut itu melayang, seperti tangan yang mencoba meraih wajahnya. Raka tersentak mundur, memukul keran hingga air berhenti mengalir. Saat ia menoleh, di ujung dapur berdiri gadis berambut panjang itu, memandangnya tanpa berkedip. Rambutnya basah, ujungnya meneteskan darah ke lantai. Malamnya, kakek tua di warung kopi datang ke rumah Raka. Wajahnya tegang. Aku sudah bilang, kau harus pergi sebelum bulan purnama. Bekas di tanganmu itu tanda kau sudah terpilih. Dia akan datang menjemput.
Raka mencoba menjelaskan bahwa ia tidak percaya tahayul, tapi kakek itu hanya menggeleng. Percaya atau tidak, darahmu sudah mengalir di air itu. Sebelum pergi, kakek itu meletakkan sebuah tali anyaman dari serabut kelapa di meja. Ikatkan di pergelangan tanganmu, itu tidak akan menghentikan dia, tapi bisa memperlambatnya. Tengah malam, Raka terbangun lagi kali ini karena suara ketukan di pintu. Ketukan itu pelan, berirama, seperti seseorang sedang bermain-main. Saat ia mengintip melalui celah jendela, tak ada siapa-siapa, kecuali bekas kaki basah yang memanjang dari pintu rumahnya menuju sumur tua di kejauhan. Dan di langit, bulan purnama mulai muncul setengah. Raka memutuskan untuk mencari jawaban di perpustakaan kecil desa. Bangunannya terletak di samping balai desa, berdebu dan jarang dikunjungi. Penjaga perpustakaan, seorang nenek dengan punggung bungkuk, langsung terdiam saat Raka menyebut kata pemandian. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menunjuk ke rak paling ujung. Di rak itu, Raka menemukan buku catatan tua dengan sampul kulit retak. Di halaman-halamannya, ada daftar nama, tanggal lahir, dan tanggal kematian. Semuanya tepat pada malam bulan purnama. Semua nama itu adalah warga desa Karangjati, dan semuanya hilang secara misterius. Raka membolak-balik halaman dengan napas tercekat, sampai matanya berhenti pada halaman kosong berikutnya. Hanya ada satu baris yang tertulis, bulan purnama 3 hari lagi. Nama, Raka Prasetya. Raka kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba membuang pikiran buruk itu, tapi tanda-tanda justru semakin jelas. Air di wastafel berubah menjadi merah samar, seperti bercampur darah. Dari dalam pipa, kadang muncul kelopak bunga melati. Terbawa aliran air, bau amis semakin kuat, menusuk sampai membuatnya mual. Ketika ia menutup keran, terdengar suara napas berat dari dalam pipa, seperti seseorang menahan diri agar tidak keluar. Hujan mulai turun. Raka duduk di kursi, memandangi bekas jari di pergelangan tangannya yang kini semakin hitam. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor yang muncul hanya deretan angka 000000. Dengan ragu, ia mengangkat. Suara di seberang adalah suara perempuan, pelan dan basah, seperti ditetapkan dari dalam air. Air menunggumu. Waktumu hampir tiba. Lalu sambungan terputus. Ponsel Raka terlepas dari tangannya. Ia menatap sekeliling rumah. Udara menjadi dingin, dan dari bawah pintu kamar mandi, air merembes keluar perlahan. Raka memutuskan untuk kembali ke pemandian, berharap bisa mencari sesuatu yang mungkin menghentikan semua ini. Di sana, bulan purnama separuh menggantung, dan air kolam berkilau. Di tepian, ia menemukan tumpukan bunga melati layu dan sebuah kalung perak yang separuhnya berkarat. Saat ia memegangnya, pandangan Raka tiba-tiba kabur. Dalam sekejap, ia melihat kilasan masa lalu. Gadis penjaga sumur sedang ditenggelamkan, matanya memandang ke langit dengan penuh kebencian. Orang-orang desa berdiri di sekeliling, termasuk kakek tua yang kini masih hidup, tapi dengan wajah jauh lebih muda. Raka tersentak sadar, tangannya masih menggenggam kalung itu, tapi kini kulitnya basah kuyup. Meski ia belum menceburkan diri dari sumur tua, suara perempuan itu kembali terdengar lebih jelas. Kalung itu milikku, dan sekarang kau juga milikku. Dari dalam air, perlahan muncul tangan pucat yang meraih ke arah Raka. Sementara di langit, bulan purnama sudah tinggal 2 malam lagi. Hujan turun deras seperti tirai air yang memisahkan desa dari dunia luar. Raka duduk di ranjangnya, memandangi kalung perak yang ia temukan kemarin. Kalung itu dingin, terlalu dingin, seolah menyerap panas tubuhnya. Bekas cengkeraman di pergelangan tangannya kini bukan sekadar menghitam, tetapi berdenyut, seperti ada jantung kecil yang berdetak di bawah kulit. Tepat tengah malam, suara itu memanggil lagi, kembalilah ke air. Kita perlu bicara. Raka mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk dari dalam kepalanya. Tubuhnya bergerak sendiri, langkah demi langkah menuju pemandian. Hujan menyiramnya, namun anehnya, pakaian dan rambutnya tetap kering. Ketika ia tiba, air kolam berkilau oleh cahaya bulan separuh, dan sumur tua di sudut pemandian berdesis seperti sedang bernapas. Dari dalam sumur, perlahan muncul wajah pucat gadis penjaga. Matanya hitam penuh, tapi bibirnya tersenyum samar. Kau belum siap mati. Aku bisa menunda waktumu, tapi ada syaratnya. Raka terpaku. Apa yang kau mau? 1 jiwa sebagai gantimu. Air harus diberi makan. Kalau kau membawa seseorang ke sini sebelum purnama penuh, kau akan bebas.
Hujan di sekeliling tiba-tiba berhenti. Hening, hanya suara air menetes dari rambut gadis itu yang terdengar. Atau air akan memilih untukmu. Raka kembali ke Roman dengan pikiran kacau wajah orang-orang yang ia kenal di desa berkelebat. Di benaknya Bu Mira, kakek tua di warung kopi, bahkan anak-anak kecil yang sering menyapanya. Berkali-kali ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku bukan pembunuh." Tapi setiap kali ia melihat bekas di tangannya, rasa nyeri dan dingin itu mengingatkannya bahwa waktu semakin habis. Pagi berikutnya, Raka memandang dari jendela rumah. Di kejauhan, Bu Mira sedang menjemur pakaian. Senyum hangat seperti biasa, namun di belakangnya, Raka melihat bayangan gadis sumur berdiri, menatapnya sambil menggerakkan bibir tanpa suara. Meski tak terdengar, Raka tahu persis apa yang ia katakan. Dia sempurna, tubuh Raka gemetar. Sebagian dirinya ingin menutup gorden dan berpura-pura tidak melihat. Sebagian lainnya mulai berpikir bagaimana cara membawa Bu Mira ke pemandian. Suara hujan kembali hadir. Raka duduk di meja, menatap gelas air putih di depannya. Di dalam gelas itu, bukan bayangan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah Bu Mira tenggelam di air. Matanya terbuka lebar. Di luar, bulan purnama tinggal 1 malam lagi. Sebelum bulan purnama, Raka memutuskan ia tidak akan memilih korban. Ia akan kabur dari desa. Dengan tergesa, ia memasukkan pakaian dan sedikit makanan ke dalam tas ransel. Bekas cengkeraman di tangannya kini menghitam pekat, seolah tinta telah meresap ke dalam kulit. Denyutnya semakin cepat, sinkron dengan detak jantungnya. Raka berjalan cepat menuju jalan utama desa. Namun setelah beberapa ratus meter, ia mendapati kabut tebal menyelimuti jalan. Kabut itu bukan kabut biasa, ada bayangan manusia yang bergerak. Di dalamnya, berbisik memanggil namanya, "Raka, kemari." Airnya menunggu. Raka berlari, tapi semakin ia maju, jalan yang ditempuh justru membawanya kembali ke depan rumahnya. Seperti desa ini, menutup dirinya rapat-rapat. Siang berubah menjadi sore, langit kelam. Hujan deras turun disertai angin kencang. Dari kejauhan, Raka mendengar suara nyanyian perempuan, lagu yang sama seperti di kamar mandinya beberapa malam lalu. Suara itu berasal dari pemandian. Seolah kehilangan kendali, Raka berjalan ke arah sumber suara. Setiap langkah membuat hujan terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Saat sampai di sana, Raka terkejut melihat Bu Mira berdiri di tepi kolam, mengenakan kain tipis basah yang melekat di tubuhnya. Matanya kosong, tatapannya lurus ke permukaan. "Air, Bu, keluar dari situ!" teriak Raka, mencoba meraih tangannya, tapi Bu Mira tidak bergerak. Bibirnya bergetar, mengucapkan kata-kata yang hampir tenggelam oleh suara hujan. "Air harus diberi makan." Tiba-tiba, permukaan kolam mulai bergolak. Dari kedalamannya, muncul gelembung besar dan aroma amis yang menusuk. Air jernih itu perlahan berubah menjadi merah pekat, seperti tinta darah yang menyebar dari titik di tengah kolam. Raka menarik Bu Mira, tapi sesuatu dari dalam air menariknya kembali. Sekilas, Raka melihat tangan-tangan pucat keluar dari air, mencengkeram kaki Bu Mira. Suara dari dalam sumur bersamaan dengan gelombang air yang semakin liar, "Pilih sekarang." Raka berusaha melepaskan Bu Mira dari cengkeraman itu, tapi semakin ia menarik, tubuhnya sendiri semakin dekat ke air. Di saat yang sama, hujan berhenti mendadak. Hening, bulan purnama penuh menggantung di atas kepala mereka. Air merah itu memantulkan wajah Raka, tapi bukan Raka yang hidup. Itu adalah Raka yang sudah tenggelam, mata terbuka tanpa cahaya. Bulan purnama penuh menggantung di langit. Cahayanya memantul di air kolam yang kini merah seperti genangan darah. Raka masih memegangi Bu Mira, mencoba menariknya keluar dari cengkeraman tangan-tangan pucat yang muncul dari permukaan. "Bu lawan, jangan lihat ke air." Tapi Bu Mira menoleh padanya, senyum samar di wajahnya. "Sudah waktumu, Raka." Tubuh Bu Mira tiba-tiba terdorong mundur, bebas dari tangan-tangan itu. Tapi sebelum Raka bisa mundur, sesuatu dari dalam air menyambar kakinya dan menariknya dengan kekuatan yang tak masuk akal. Di tepi pemandian, berdiri kakek tua dari warung kopi. Ia tidak menolong, justru ia memandang Raka dengan tatapan kosong. Lalu berkata pelan, "Setiap penjaga lama harus diganti dengan yang baru. Tanpamu, desa ini akan mati." Raka menatapnya dengan terkejut. Setengah tubuhnya sudah masuk ke air. "Tahu-tahu semua ini?" Kakek itu mengangguk. "Aku yang memilihmu, air butuh darah, dan darah muda lebih kuat." Raka ditarik semakin dalam.
Suara air bergolak menutupi semua teriakannya. Semakin ia tenggelam, semakin dingin dan gelap dunia di sekitarnya. Di bawah sana, puluhan sosok pucat mengambang. Rambut mereka melayang seperti rumput laut di arus tenang. Mata mereka kosong, kecuali satu sosok yang bergerak menghampiri, gadis penjaga sumur. Kulitnya pucat kebiruan, kalung perak yang sama melingkar di lehernya. Sekarang kau tahu rasanya. Kau akan melanjutkan tugasku. Ia menyentuhkan tangannya ke bekas cengkeraman di pergelangan Raka, dan rasa sakit yang membakar merambat ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Raka terasa ringan. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berdiri di tepi kolam. Tapi tidak ada lagi kakek tua, tidak ada bumerang, tidak ada hujan. Ia menunduk ke permukaan air dan yang ia lihat hanyalah sosoknya sendiri di bawah air, mata hitam penuh, rambut tergerai, tersenyum. Suara gadis itu kini bergema di kepalanya, air tenang. Simpan jiwamu. Raka merasakan sesuatu mengalir. Di tubuhnya air itu kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, mulai malam ini, dialah penjaga baru sumur tua. Beberapa minggu kemudian, warga desa kembali mandi di pemandian seperti biasa. Airnya kembali jernih, seakan tak pernah tercemar darah. Seorang pemuda pendatang dari kota lewat, bertanya arah ke pemandian. Bu Mira hanya tersenyum, menunjuk jalan. Mandilah di sana, nak, airnya membuatmu sehat dan panjang umur. Di dalam air, tepat di bawah permukaan, mata hitam Raka menatap ke atas, sabar menunggu giliran korban berikutnya.